A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, di kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mempelajari salah satu ilmu alat yang digunakan untuk dapat memahami bahasa Arab, yaitu pelajaran nahwu. Dan materi yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah kitab Jurumiyah, kitab Nahwu Jurumiyah yang dikarang oleh Ibnu Ajurrum, sehingga nama kitab tersebut diambil dari nama si pengarang, yaitu Ibnu Ajurrum, menjadi Matan al-Ajrumiyah, dan lebih dikenal di kalangan kita dengan kitab Nahwu Jurumiyah. Dan sebelum kita memasuki materi yang terdapat di dalam kitab tersebut, alangkah baiknya jika di awal perjumpaan kita ini kita terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Disebutkan di dalam keterangan bahwa yang dimaksud dengan ilmu nahwu adalah al-ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimati ba'da tarkibiha. Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang rumus-rumus yang akan dapat menjadikan kita memahami dan mengerti keadaan setiap akhir kata setelah kata tersebut tersusun. Jadi, para ahli nahwu, mereka telah menetapkan rumusan-rumusan khusus untuk kita dapat mengetahui keadaan akhir dari setiap kata, dari kata-kata bahasa Arab ketika kata tersebut telah disusun. Sehingga melalui sejumlah rumusan tersebut, kita akan dapat mengetahui kapan fi'il, dan insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu istilah-istilah nahwu yang saya sampaikan di awal mukaddimah ini. Melalui rumusan-rumusan tersebut, kita akan dapat mengetahui kapan fi'il itu harus dibaca rafa, dan kapan dibaca nasab, dan kapan ia harus dibaca jazm. Dan juga melalui rumusan-rumusan tersebut, kita juga akan dapat mengetahui kapankah akhir dari setiap lafadz isim itu dibaca rafa, dan kapan ia dibaca nasab, serta kapan ia harus dibaca majrur atau jar. Dan nahwu itu fokus pada al-kalam, di mana kalam itu adalah salah satu istilah nahwu yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas insya Allah, di mana kalam itu tersusun dari isim, fi'il, dan huruf. Melalui ketiganya, melalui isim, fi'il, dan huruf, kita akan menyusun sebuah kalimat sempurna atau yang disebut dengan al-jumlah. Di dalam bahasa Arabnya atau di dalam istilah nahwunya, susunan kalimat sempurna itu disebut dengan al-jumlah. Dan nanti ada jumlah ismiyah serta ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah artinya adalah susunan dari mubtada dan khabar, sementara jumlah fi'liyah adalah susunan dari fi'il dan fa'il. Dan sekali lagi, insya Allah nanti istilah-istilah tersebut akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tadi telah saya sebutkan bahwa disiplin ilmu nahwu ini fokus pada al-kalam. Apa yang dimaksud dengan al-kalam? Ini adalah salah satu istilah nahwu yang harus difahami oleh kita semuanya sebelum kita masuk ke materi dan rumusan-rumusan yang ada di dalam disiplin ilmu nahwu.
Al-kalam, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Jurumiyah, al-kalam huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah al-lafzu. Jadi ada 4 syarat untuk kita membuat susunan, dan susunan tersebut disebut dengan al-kalam. Syarat yang pertama, sehingga susunan tersebut dapat disebut dengan al-kalam, adalah al-lafzu. Apa yang dimaksud dengan al-lafzu? Al-lafzu adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Al-lafzu, lafaz adalah suara yang mengandung sejumlah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf yang dimulai dari alif dan diakhiri dengan ya. Kesemua huruf itu yang mulai alif hingga ya itu disebut dengan al-huruf al-hijaiyah. Oleh karenanya ketika kita menepukkan tangan semacam ini, maka suara yang keluar dari tepukan tangan kita tadi tidak dapat disebut sebagai lafaz. Kenapa? Karena suara yang lahir dari tepukan tadi tidak mengandung di dalamnya huruf hijaiyah. Jadi lafaz itu bukan hanya sekedar suara yang dapat didengar, melainkan suara yang mengandung atau yang terdapat di dalamnya huruf hijaiyah, baru ia disebut sebagai lafaz. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang pertama bahwa susunan tersebut disebut sebagai al-kalam adalah al-lafzu. Syarat yang kedua yaitu al-murakkabu. Artinya adalah tersusun. Apa yang dimaksud dengan tersusun? Yang dimaksud dengan tersusun adalah al-murakkabu min kalimatain fa'akthar. Artinya bahwa lafaz tadi itu haruslah tersusun minimalnya dari 2 kata dan bisa lebih. Ini adalah syarat yang kedua. Sementara syarat yang ketiga adalah al-mufidu. Apa tadi itu kalam? Al-kalam adalah al-lafzul murakkabul mufidu. Apa yang dimaksud dengan al-mufidu? Al-mufidu adalah al-mufhimu. Yahsunu sukutu alaihi. Artinya bahwa lafaz yang tersusun tersebut haruslah dapat dimengerti sehingga yang mendengar tidak lagi bertanya tentang maksud dari susunan kalimat tersebut. Yang mendengar dapat memahami dan mengerti dengan baik susunan dan apa yang dimaukan oleh seorang yang berbicara tersebut. Ketika saya mengatakan Ja'a al-ustadzu, artinya adalah guru datang. Ini adalah jumlah mufidah. Artinya kalimat sempurna yang dapat difahami dan ia tersusun dari 2 kata. Dari kata ja'a dan kata al-ustadzu. Kalimat ini dapat difahami dan dapat dimengerti oleh yang mendengar. Artinya adalah guru datang. Namun ketika saya mengatakan idza hadharal ustadzu, artinya adalah jika guru datang, kita lihat ada 3 kata di situ. Ada 3 lafaz. Yang pertama adalah idza, artinya jika. Yang kedua adalah hadhara, artinya adalah datang. Dan yang ketiga adalah al-ustadz, yang artinya adalah guru. Meskipun susunan tersebut terangkai dari 3 kata, namun susunan tersebut, kalimat tersebut belum disebut sebagai kalam. Kenapa demikian? Karena tidak mufid. Apa tadi mufid? Memberikan pemahaman dan dapat dimengerti dengan baik. Ketika saya mengatakan jika guru datang, tentunya hal ini masih menimbulkan pertanyaan.
Apa kelanjutan daripada susunan tersebut? Oleh karenanya, syarat yang ketiga sehingga susunan atau kalimat sempurna itu disebut sebagai kalam adalah harus al-mufid. Yang terakhir, syarat yang terakhir, yaitu bil wad'i. Apa yang dimaksud dengan bil wad'i? Al-kalam huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-lafdu al-murakkabu al-mufid, tadi telah kita bahas bersama. Berikutnya adalah bil wad'i. Apa yang dimaksud dengan bil wad'i? Yang dimaksud dengan bil wad'i adalah al-mufidu bil qasdi. Artinya dapat memberikan pemahaman dengan baik dan harus berangkat dari niat. Harus berangkat dari kesadaran. Sehingga tidak dianggap sebagai kalam ketika ada susunan kalimat, namun yang menyampaikannya adalah orang yang sedang tidur, orang yang sedang mabuk, atau orang yang sedang tidak sadar. Karena ketika ia mengucapkan kata-kata, ia tidak berangkat dari kesadaran dirinya. Ini yang dimaksud dengan bil wad'i. Dan juga disebutkan di dalam keterangan yang lain bahwa yang dimaksud bil wad'i selain yang telah saya sebutkan, bahwa yang dimaksud dengan bil wad'i adalah minal alfadil musta'malati fi kalamil Arab, yaitu dari lafat-lafat yang digunakan di dalam pembicaraan orang-orang Arab. Saya bawakan contoh, misalkan ada seorang datang dan mengatakan demikian. Akala Zaidun ila suq. Zaid nama seseorang, ila artinya ke, as-suq artinya pasar, dan akala artinya makan. Nah, ketika seseorang mengatakan akala Zaidun ila suq, lafaz akala tersebut dimaksudkan dengan makna zahaba yang artinya pergi. Maka ketika ada seorang mengatakan akala Zaidun ila suq, artinya adalah Zaid pergi ke pasar, kita akan katakan kepadanya bahwa susunan atau kalimat yang ia sampaikan itu tidaklah tepat. Kenapa demikian? Karena kalimat akala itu tidak memiliki makna zahaba. Orang Arab tidak menggunakan kata akala yang artinya makan untuk makna zahaba yang artinya pergi. Sehingga susunan akala Zaidun ila suq adalah susunan yang tidak tepat. Meskipun keseluruhan katanya adalah lafat-lafat bahasa Arab. Namun kenapa susunan tersebut tidak tepat? Karena ada lafat yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tidak seperti yang digunakan oleh orang-orang Arab. Sehingga susunan akala Zaidun ila suq itu dianggap tidak tepat. Lantas bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah dhahaba Zaidun ila suq. Jadi ada 4 syarat ketika kita ingin membuat susunan yang sempurna, dan susunan sempurna tersebut disebut sebagai al-kalam, disebut sebagai kalam yang merupakan istilah yang pertama kali harus kita fahami saat kita ingin belajar tentang nahwu, yaitu yang dimaksud dengan al-kalam adalah al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i, yaitu lafaz yang tersusun dari 2 kata atau lebih dan dapat dimengerti serta disampaikan dengan niat dan kesadaran penuh serta menggunakan lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab. Saya akan bawakan sejumlah contoh kalimat sempurna yang sudah dapat disebut sebagai al-kalam dan telah memenuhi keempat syarat tersebut. Seperti kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tersebut sudah disebut dengan kalam karena apa? Karena dia sudah lafaz, iya. Kemudian al-murakkab juga iya. Al-mufid juga iya. Bil wad'i juga iya. Telah memenuhi keempat syarat tersebut.
Contoh berikutnya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Atau contoh yang lain, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Ini juga adalah kalam. Sudah memenuhi keempat syarat tersebut. Atau contoh yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Insyaallah kita semuanya dapat memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan al-kalam. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.